Ramadan dilarang untuk merokok, apalagi berhubungan suami istri. Begini ya, saya tegaskan, merokok itu nggak mengenyangkan, cuman berhenti di mulut aja. Dan berhubungan suami istri, kan istri itu sudah sah. Istri saya sendiri, istri Anda semua. Jadi sah-sah aja, asalkan tidak menghubungi istri orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula semoga puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Karena baru-baru ini ada seorang laki-laki yang membolehkan menjima istri ketika sedang berpuasa. Kemudian membolehkan merokok. Merokok itu tidak membatalkan puasa. Itu kata dia, seorang laki-laki yang mengaku kiai. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Saya mengambil keterangan di dalam kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah. Itu hal-hal yang membatalkan puasa ada 8. Mayubtilus shoma, sesuatu yang membatalkan puasa, wahiyah thamaniyatun, ada 8. Al-awaluh, yang pertama, dukhulu syai'in, masuknya sesuatu, ilal jufi, ke dalam lubang tembus, amdan, secara disengaja. Maksud dari kalimat al-jauf di sini rongga, baik lubang ataupun rongga. Contoh lubang hidung, lubang telinga, mulut dan lain sebagainya. Apabila kita sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga ataupun hal-hal yang saya sebutkan tadi, ke dalam mulut ataupun ke dalam hidung, ke dalam telinga secara disengaja, maka hal tersebut membatalkan puasa. Di sini termasuk juga merokok. Mengapa? Karena di dalam merokok terdapat nikotin dan etar. Ada zatnya, nikotin dan tar. Kemudian ada asapnya, sehingga apabila dihisap itu sampai ke dalam jauf ataupun ke dalam rongga dada seperti itu. Kemudian yang kedua di sini asani at-taqayyu'u. Yang kedua yaitu muntah amdan, secara disengaja. Apabila muntah tidak disengaja, misalnya contoh kita berada di dalam bis kemudian kita muntah, dan muntahnya itu kan tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal, kita harus tetap melaksanakan puasa sampai waktunya berbuka tiba, karena muntah yang terjadi itu tidak disengaja. Kemudian yang ketiga ats-tsalitsu al-haiduh. Yang ketiga yaitu haid, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ketika berumur 9 tahun ataupun lebih. Kemudian yang keempat ar-rabi'u an-nifasu. Yang keempat yaitu darah nifas bagi seorang perempuan yang setelah darah yang keluar setelah melahirkan bagi perempuan. Kemudian yang kelima al-khamisu inzalul maniyyi amdan. Yang kelima yaitu mengeluarkan mani secara disengaja, bisa disebut juga dengan coli. Jadi apabila seorang laki-laki mengeluarkan sperma secara disengaja, puasanya batal seperti itu.
Kemudian yang keenam, as-sadisuh al-jima'u. Yang keenam yaitu jima, memasukkan kemaluan si laki-laki kepada istrinya, itu disebut jima, membatalkan puasa hal itu. Amdan secara disengaja, jima secara disengaja ketika melaksanakan puasa bagi pasangan suami istri itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'u ar-riddatu. Kemudian yang ketujuh yaitu murtad ataupun keluar dari Islam dengan dia melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Kalian bisa lihat penjelasan saya mengenai hukum murtad di video-video sebelumnya yang saya ambil keterangan dari syarah kitab Fathul Qorib. Kalian bisa lihat sendiri di video tersebut. Kemudian yang kedelapan, as-saminuh al-jununuh. Yang kedelapan yaitu gila. Karena orang yang berpuasa kemudian gila, maka puasanya batal. Mengapa? Karena orang yang gila dan orang yang tidak gila itu beda, baik itu di psikisnya ataupun pikiran dan akalnya itu sudah beda. Oleh sebab itu orang yang gila itu puasanya sudah batal. Kemudian hal-hal yang dilaksanakan ketika orang tersebut gila itu tidak dihitung. Seperti itu, tidak dihitung amal perbuatan, misalnya mencuri ataupun membuat kesalahan kepada orang lain, maka hal itu tidak dihisap ataupun tidak dihitung karena orang tersebut dalam keadaan gila. Seperti itu. Mungkin hanya itu keterangan yang dapat saya berikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe, like and share ke jejaring sosial kalian biar channel kami semakin berkembang ke depannya. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.